lebih detail itu ya tentang ekspresi reguler. Untuk kali ini sedikit saya sampaikan ya hubungannya dengan kemarin ya ekspresi reguler. Di sini kita akan gunakan lag ya di sini sebagai analisis leksikal gitu ya. Jadi nanti di pemrograman pun nanti saudara akan mempelajari beberapa ya, ada analisis leksikal, analisis sintak, dan analisis semantik gitu ya. Ya kalau nanti sudah sampai grammar, biasanya nanti akan bisa mempelajari sampai analisa semantik maupun sintaksisnya gitu ya. Nah ini untuk ekspresi reguler itu tepat untuk mempelajari analisis leksikalnya gitu ya. Jadi nanti bisa saudara pelajari lanjut analisis sintak dan analisis semantiknya ya. Itu kalau di bahasa pemrograman ya. Kalau materi kita ini sebetulnya baru sampai ke analisis leksikal gitu ya. Leksikal itu ibaratnya per katanya gitu ya. Kayak misalkan entity, kemudian identifier gitu ya, kemudian begin if then gitu ya. Itu per leksikalannya ya. Itu di analisis sintaknya ya. Nanti di pemrograman juga begitu ya, saudara harus mempelajari analisis leksikal pada bahasa C itu bagaimana, analisis leksikal pada Java bagaimana gitu ya, sehingga nanti saudara akan mengenali gitu ya mesin yang digunakan pada bahasa pemrograman yang kita pelajari itu dia akan mengenali gitu ya kata-kata ya, atau string-string seperti apa yang diterima maupun yang ditolak gitu ya. Oke. Jadi dia akan bisa mengenali input yang kita masukkan nanti ya salah atau benar gitu ya. Oke, di situ nanti saudara juga bisa membuat program semacam ini ya, program Alex ya untuk mengenali string ya. Jadi tiap-tiap jenis string itu akan ditemukan ya oleh program Lex ini ya untuk memberikan sebuah aksen ya. Aksennya nanti seperti apa gitu ya. Nanti kalau ada error harus diperbaiki dulu ya, sehingga nanti semua nanti outputnya itu berupa string-string yang dikenali gitu ya. Yang tidak dikenali harus diperbaiki dulu ya. Ini saat kita membuat program nanti seperti itu ya. Yang ada error harus perbaiki dulu ya, karena itu harus dikenali. Jadi semua yang saudara tuliskan dalam coding bahasa pemrograman tertentu ya, semuanya harus dikenali oleh mesinnya itu ya, harus dianalisa menggunakan program lag ya pada masing-masing bahasa pemrograman tersebut gitu ya. Ini misalkan ya, ini ada contoh ya, inputnya berupa penggal program ini ya, var sama dengan 12 plus 9.2 dan seterusnya begitu ya. Nanti akan dikenali oleh program lag ya. Nah ini, jadi nanti program lag ini masih kita secara umum gitu ya. Nanti saudara bisa secara khusus di Pascal atau secara khusus di Java gitu ya. Nah, ini akan kita kenali nih ya, semua yang kita tuliskan ini dalam coding ini ya. Yang pertama ini var gitu ya. Nah, var ini kita harus bisa harus bisa mengenali mesinnya harus bisa mengenali var itu apa. Oh ternyata var itu identifier. Nah, syarat identifier itu apa kemarin ya? Mesinnya seperti apa untuk mengidentifikasi dia itu
sebuah identifier ya. Oh ternyata identifier itu harus dimulai variabel ya, dan untuk simbol kedua dan seterusnya itu bisa variabel, bisa angka atau bisa kosong gitu ya. Nah, ini untuk identifier. Jadi nanti saudara harus bisa membuat mesin identifier ya, mesin identifiernya seperti apa, mesin NFA-nya gitu ya. Kemudian nanti ini yang berikutnya itu sama dengan ya. Ini bisa kita kenali sebagai operan ya. Operan ini nanti saudara bisa apa membuat mesinnya, mesin yang mengenali operan itu seperti apa gitu ya. Operan itu ada apa saja sih gitu ya, bisa sama dengan, plus, minus, kali, bagi dan seterusnya gitu ya. Nanti bisa dibuat mesin sendiri itu ya. Kemudian 12 ya, 12 ini dikenali sebagai bilangan integer ya. Kemarin saudara sudah kita tunjukkan ya, mesin otomata untuk mengenali bilangan integer ya. Nah, bilangan integer itu mesinnya kayak apa gitu ya, kemarin sudah kita kenalkan ya. Itu harus dimulai dimulai ini integer bulat positif ya, dimulai 1 2 0 1 2 3 4 sampai 9 gitu ya, dan nanti bisa dilanjutkan simbol-simbol apa namanya integer ya, diulang ya, 1 2 0 1 2 3 4 5 sampai 9 itu bisa diulang gitu ya. Kemudian plus ini operan juga gitu ya. Kemudian 9 itu integer gitu ya. Nah, jadi nanti saudara bisa mendapatkan output itu untuk identifier itu yang seperti apa, operan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ini ada apa namanya titik koma gitu ya. Titik koma juga dikenal sebagai semicolons ya, semicolons. Jadi harus dikenali juga ini ya sebagai output. Keyword ya, nanti saudara juga bisa membuat ini mesin otomata yang mengenali keyword itu apa saja ya. Kalau if ini buat app-nya 2 gitu ya, nanti akan salah ya. If itu harus I dan F ya. Nah, ini ya. Kemudian ada berikutnya nanti kurung buka ya. Ini masuk dalam kelompok parentesis ya. Parentesis kan nanti ada kurung buka ya, kurung tutup gitu ya. Dan seterusnya di situ ada tes ya, di situ sebagai identifier. Kemudian ini lebih besar, lebih kecil ya. Ini kan masuk operan boolean ya, operan boolean ya. Operan boolean kan bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dan seterusnya ya. Begitu ya. Saya kira nanti nanti saudara bisa membuat berbagai macam input ya. Ini kan hanya beberapa contoh, ada statement, ada if condition ya, kemudian ada looping while gitu ya. Nanti bisa saudara lengkapi ini ya, saudara bisa membuat input semacam ini yang lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kalau ini kan baru hanya beberapa istilah ini ya, belum ada mungkin buka file, tutup file, cetak dan sebagainya ya, input, cetak dan seterusnya belum. Nanti bisa saudara lengkapi, kemudian nanti dengan menggunakan program like ya, nanti bisa diidentifikasi, bisa dikenali ya, mana yang sebagai operan, mana sebagai identifier, mana sebagai integer, mana sebagai bilangan real, semicolon, ya, keyword, parenthesis dan seterusnya gitu. Ini tujuan kita itu di analisis leksikal ini ya,
mesin-mesin otomata yang mengenali leksikal semacam ini harus kita kembangkan lagi ya, harus kita kuasai lebih jauh ya. Alfabetnya itu tidak hanya 01 atau AB gitu ya. Nanti di sini saudara bisa mengembangkan atau membuat alfabet yang sesuai dengan program yang kita gunakan ya. Di Pascal itu nanti yang sebagai alfabet untuk identifier apa, alfabet untuk operan apa, alfabet untuk integer apa gitu ya, alfabet untuk semikolom apa gitu ya. Nanti harus saudara buat semua gitu ya. Alfabet untuk keyword juga apa, nanti saudara bisa membuat alfabet untuk masing-masing ini ya, masing-masing output itu ya. Jadi nanti akan banyak sekali alfabet yang dibutuhkan ya dalam sebuah bahasa pemrograman ya. Nanti akan banyak menggabungkan ya beberapa alfabet yang ada gitu ya. Oke. Ya. Dalam string lex ya dideskripsikan dengan ekspresi reguler ya. Nanti di program leg itu akan bisa dibuat ekspresi regulernya gitu ya. Misalkan plus minus sama dengan gitu ya. Nanti diketahui sebagai operator gitu ya. Mungkin nanti if, then, begin, and, else ya. Nanti itu akan diketahui sebagai keyword ya. Jadi begitu ya, nanti akan saudara rinci semua ya. Tadi yang dikelompokkan ya. Kalau yang atas ini kan tadi masih identifier, operan, integer kan lompat-lompat gitu ya. Nanti bisa saudara kelompokkan dulu dari mulai yang paling mendasar ya. Paling mendasar kan bisa jadi mulai operatornya, mulai keywordnya gitu ya. Ini di program leg nanti akan bisa saudara kelompok-kelompokkan ya. Untuk operator itu apa hanya ini kan nanti bisa sudah tambahkan selain ini gitu ya. Ini kan contoh aja ekspresi reguler untuk operator, untuk keyword gitu ya. Keyword kan tidak hanya indent ya. Nanti bisa dikenali lebih banyak lagi di bahasa pemrograman ya. Kemudian untuk ekspresi reguler bilangan integer ya ini ya. 0, 1, 2, 3, 4 ini plus ya. Plus ini kan menunjukkan nanti ini simbol-simbol 0 sampai 9 ini bisa diulang gitu ya. Bisa diulang gitu. Kemudian yang identifier kemarin ya. Identifier ini juga ya. Identifier itu A atau B atau C dan seterusnya sampai Z, bisa huruf kecil, bisa dilanjut juga dengan A, B dan seterusnya sampai Y dengan huruf besar gitu ya. Ini boleh dibolak-balik ya. Identifiernya boleh, kalau ini hanya didefinisikan sebagai string-string aja ya, bisa huruf besar, huruf kecil ya, dengan alfabet ya. Tapi sebetulnya identifier yang saya perkenalkan yang kemarin mesinnya itu kan bisa tidak hanya alfabet ya. Untuk identifier itu dalam bahasa pemrograman itu bisa alfabet ya, bisa dilanjut dengan bilangan integer ini ya, bisa dilanjut dengan angka gitu ya. Misalkan A1, A2, A3 gitu ya. Kayak array itu juga mulainya A dilanjutkan 1 gitu ya. Oke. Nanti bisa saudara kenali semua ini ya dalam bahasa pemrograman, bisa saudara cek itu ya. Ekspresi regulernya apa saja nanti bisa saudara detail ya, bisa dijabarkan lebih lanjut nanti ya. Nah ini kalau integer kan kemarin 0 atau 1 atau 2 ini ya, dengan plus ini menunjukkan atau bisa ditulis 0 sampai 9 dengan plus ini ya. Plus itu menunjukkan 0 sampai 9 itu bisa diulang-ulang gitu ya.
minimal 1 gitu ya. Integer misalkan 1 atau 2 atau 11 atau 19 gitu ya. Nah itu. Termasuk identifier juga demikian ya. Ini nanti bisa saudara kembangkan lagi identifier. Kalau ini identifier yang paling sederhana ya, hanya terdiri atas huruf-huruf alfabet ya. Ini minimal juga hanya 1 gitu ya. Minimal hanya 1. Tapi secara detail kemarin bisa kita buat apa namanya identifier itu diikuti dengan angka gitu ya. Nah, oke. Kemudian nanti apa namanya saudara bisa coba ya, nanti actionnya itu bisa saudara apa namanya terapkan pada bahasa pemrograman C gitu ya. Untuk ekspresi reguler yang kita pelajari kali ini nanti bisa saudara pelajari di C itu seperti apa ya, misalkan slash n gitu ya. Itu backlash ya, backlash n gitu ya, itu actionnya apa, actionnya itu line 6 plus plus ya. Itu kalau ekspresi reguler untuk integer tadi, nanti actionnya saudara bisa mencetak bilangan integer. Kemudian saudara tambahkan action, misalkan nanti kalau apa namanya A sampai Z ya, ini saudara bisa mencetak oh itu actionnya apa namanya identifier ya. Itu ya, silahkan nanti di apa namanya dipelajari ya, selain di code C ya, saudara nanti bisa kembangkan ke code Java atau code PHP atau Pascal gitu ya, sehingga nanti saudara akan betul-betul menguasai ya mesin automata dari bahasa-bahasa pemrograman yang saudara kuasai gitu ya. Jadi saat saudara memprogram ya, membuat program dalam bahasa tertentu, otomatis nanti saudara mempelajari mesin automata dari bahasa pemrograman itu gitu ya. Ya akan dipelajari ya mesin-mesin yang mengenali ekspresi reguler yang ada pada mesin itu ya. Ya. Kemudian default action echo ya, ini mencetak string identifier, the string identifier to output. Jadi di situ nanti akan mencetak ya string yang mengidentifikasi yang teridentifikasi untuk diberikan sebagai output ya. Oke, begitu secara singkat ya. Nanti saudara bisa membuat program yang lebih detail lagi ya. Ya. Kalau program sederhana ya, program like sederhana ya ini paling enggak kalau dalam C ya saudara ini menulis 4 baris ini misalkan ya, 4 baris ini skip space ya untuk backslash plus atau backslash n ya. Kemudian 0 sampai 9 ini mencetak integer, A sampai Y plus ini mencetak identifier ya. Kemudian nanti kalau saudara sudah membuat program semolek ini ya, atau program leksikal sederhana ya, nanti akan saudara coba nanti inputnya apa gitu ya. Ya nanti ini nanti boleh dilengkapi ya. Oke, inputnya begini ya, misalkan 1 2 3 4 ya. Tes var 5 6 6 7 8 9 8 0 0 gitu ya. Nah, ini adalah input ya untuk menguji program like tadi ya. Nanti di sana akan dikenali sebagai apa di sana ya. Ini input itu tadi akan bisa dikenali. Oh ini yang pertama 1 2 3 4 itu integer, tes itu merupakan identifier, var itu identifier gitu ya.
566 itu identifier apa namanya integer, 78 integer, 9800 itu integer. Ya, oke. Sehingga nanti semua komponen dari program ya, kalau dalam Pascal misalkan dari begin sampai end ya, itu saudara harus bisa ini ya, mengenali semuanya gitu ya. Semuanya harus bisa saudara kenali ya. Apakah itu integer, apakah bilangan real, apakah identifier, apakah operan logika, operan biasa gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nanti program lek itu bisa saudara buat semacam itu ya. Dalam bahasa C silahkan nanti saudara bisa mencoba membuat program yang mengenali masing-masing ini ya, masing-masing komponen dalam program yang kita buat ya, gitu ya. Itu intinya begitu ya. Nah, kita tidak mencontohkan programmingnya, tapi inti atau rohnya itu seperti itu ya. Sebetulnya kalau saudara berpikir jauh itu, setiap bahasa pemrograman itu kan diprogram juga gitu ya. Bahasa pemrograman itu juga diprogram oleh orang ya. Di sana diprogram ya dengan melibatkan ini tadi otomata ya. Yang otomata itu mengenali secara otomatis gitu ya semua input-input yang kita masukkan, kemudian nanti kalau sudah semua benar, kemudian di konversi ke bahasa mesin gitu ya, kemudian memerintahkan sesuai dengan perintah-perintah yang ada untuk menghasilkan output yang kita inginkan gitu ya. Nah, begitu. Jadi suatu saat bisa jadi nanti saudara bisa membuat program bahasa pemrograman tertentu dengan bahasa Jawa misalkan ya. Sampai sekarang kan bahasa pemrograman juga yang familiar di kita kan yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya, yang menggunakan frase-frase atau kata-kata atau string-string dalam bahasa Inggris ya. Yang dalam bahasa Indonesia masih jarang kita jumpai gitu ya, atau mungkin kita belum pernah menjumpai ya bahasa pemrograman dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Cina atau bahasa Jepang atau bahasa Arab gitu ya. Ya nanti saudara bisa kenal kembangkan ke sana. Ya. Oke, itu intinya ya saudara nanti harus bisa menganalisis secara leksikal ya. Apakah itu masuk kategori integer, identifier, operan ya, secara leksikalnya ya. Jadi andaikan nanti kita tulis ya dalam bahasa pemrograman tertentu, kita tidak salah lagi gitu ya. Membuat identifier 5A gitu ya, itu kan salah ya. Nanti kita udah otomatis secara otomatis juga ya, kita dalam membuat program itu secara otomatis ada otomata di kita yang berjalan ya. Di otomata kita yang berjalan itu saat ngoding ya, setelah nanti coding selesai di run, diharapkan sudah tidak banyak kesalahan lagi ya, karena sudah otomata kita sudah jalan, sehingga saat memprogram itu secara otomatis semua komponennya sudah dipastikan benar gitu ya. Ya. Yang ngecek kita sendiri dulu ya, atau kadang asisten ya, atau lebih jauh nanti yang ngecek adalah sistem komputernya ya. Sistem bahasa sistemnya nanti yang akan mengecek saat saudara compile atau saat saudara running ya, nanti akan kelihatan ya, mana yang integer, mana identifier ya, mana
real, dan seterusnya. Oke ya, nanti demikian, nanti bisa sudah buat ya lebih lengkap ya program-program semacam ini ya. Dalam bahasa C, nanti silahkan saudara bisa membuat program-program lag ya, program yang mengenali ya secara leksikal ya dari coding-coding dari input yang kita masukkan nantinya ya. Ini. Ya, kadang nanti ini misalkan ada titik gitu ya, ada titik ini yang terakhir ini ya, di program yang lain ini kan dari belakang titik ini. Kalau nanti dijumpai titik berarti nanti mencetak error inline ya. Ini line-nya berapa nanti ya. Nah, nanti di situ menampilkan line 6-nya ya. Ini program lag ya, nanti silahkan dicoba menggunakan apa namanya C gitu ya. Mungkin sudah diajarkan pakai C dulu di pemrograman. Dan nanti dicoba ya, inputnya apa, outputnya apa ya. Ini adalah program untuk analisis leksikal atau untuk ekspresi reguler ya. Inputnya ini ya, misalkan ini yang kita cek ini, inputnya 1 2 3 4 tes var 5 6 6 7 8 ya 9 8 0 0 plus tem ya ini nanti akan dikenali ini ya kalau tadi kan programnya nggak ada apa namanya operator ya, ini di program yang lain ini tidak ada operator, maka di sini setelah 9800 ini ada plus ya. Plus kan tidak dibuat program untuk dikenali ya. Makanya di sini nanti setelah 988 ini sebagai integer, kemudian plus ini akan ada error ya. Error inline 3 ya. Jadi ditampilkan salahnya itu di baris berapa gitu ya. Oh, ini salahnya di baris ketiga. Salahnya di apa ya ini? Di tanda plus ini ya, tanda plus ini. Salahnya di sini. Kemudian untuk yang terakhir ini tem ini juga merupakan identifier. Nah, begitu ya. Silahkan nanti dicoba ya, saudara bisa membuat lebih kompleks lagi gitu ya, program-program lag ya untuk mengidentifikasi semua komponen program bahasa pemrograman kita gitu ya. Dalam bahasa pemrograman kita pasti melibatkan identifier, integer, real, kemudian operand dan semua ya, dan yang lain ya, banyak sekali yang nanti bisa saudara kembangkan lebih lanjut ya untuk bisa mengidentifikasi apa namanya input-input yang nanti berupa program gitu ya, nanti bisa dikenali masing-masing komponennya ya, secara leksikal bisa dianalisis di situ ini apa saja gitu ya. Nah ini jadi nanti ke depan silahkan nanti saudara bisa membuat program-program sederhana ya, boleh bahasa C, boleh bahasa Java ataupun yang lain gitu ya. Kemudian Lex nanti juga akan mencocokkan apa namanya string input yang lebih panjang gitu ya. Nanti bisa diinikan ya, misalkan ekspresi reguler untuk f dan fn ya, f dan fn nanti inputnya fn ya, nanti match dengan fn ya, atau inputnya f matchnya dengan f ya, demikian. Jadi ekspresi regulernya itu bisa ada terdiri atas beberapa huruf ini ya. Nah ini
if atau if and ya dan lain sebagainya. Nanti termasuk kalau di pemrograman kan kadang ada repeat until ya atau selain repeat kemudian ada while do gitu ya, dan sebagainya ya sesuai dengan bahasa pemrograman yang ada. Nanti inputnya apa di sana ya, nanti match-nya dengan apa ya. Kalau match berarti nanti bisa dikenali ya, kemudian ditampilkan itu dikenali sebagai apa ya. Oh, dikenali sebagai condition ya dan sebagainya. Jadi struktur internal dari Lex ya ini apa namanya dari ekspresi reguler ya di program Lex ini ya. Nanti secara umum nanti misalkan saya berikan sebuah ekspresi reguler, saudara bisa menyusun apa mesin NFA-nya ya, non deterministic finite automatanya, kemudian bisa melengkapi menjadi DFA ya, deterministic finite automata ya. Kemudian bisa meminimalkan DFA-nya ya. Ini. Jadi final state dari DFA itu nanti akan diasosiasikan dengan aksinya ya. Aksinya. Jadi nanti outputnya apa gitu ya. Outputnya apa. Jadi tidak hanya apa namanya diterima ataupun tidak diterima ya. Kalau diterima nanti di lag itu nanti akan mengatakan actionnya apa gitu ya. Actionnya akan bisa mengenali ya dari ekspresi reguler itu apakah di sana nanti ada identifier, ada bilangan integer, ada bilangan real, ada operan, kemudian ada condition if dan lain sebagainya gitu ya. Jadi action yang ada di DFA sebagai final state nanti bisa saudara kembangkan lebih banyak ini ya, tidak hanya seperti yang tadi ditampilkan di atas tadi ya. Ya, silahkan nanti kalau mau apa namanya saudara bikin apa program Lex yang lebih lengkap gitu ya. Misalkan nanti inputnya berupa penggal program atau program sederhana dalam bahasa tertentu gitu ya, bahasa C atau bahasa Pascal misalkan ya. Kemudian nanti akan saudara gunakan program Lex untuk mengenali coding yang saudara buat itu ya. Codingnya nanti kira-kira apakah sudah benar semua secara leksikal ya, apakah belum ya. Jadi nanti di situ ekspresi reguler dalam bahasa pemrograman tertentu nanti akhir pada program Lex nanti akan bisa diidentifikasi ya apa saja yang bisa dikenali di sana ya. Saya kira ini secara lebih detail ya, nanti silahkan membuat diskusi atau membuat kelompok-kelompok diskusi ya untuk membicarakan masalah Lex ini gitu ya. Ya nanti untuk yang materi ini nanti kita beri tugasnya itu seperti ini ya, membuat program Lex ini nanti dengan kelompok ya, dengan kelompok saudara bisa membuat maksimum dalam satu kelompok itu 5 orang saja gitu ya, 5 orang nanti membuat program Lex ya sederhana gitu ya, sederhana. Nanti inputnya nanti silahkan saudara buat ekspresi reguler yang juga lebih lengkap gitu ya, tidak hanya integer dan identifier, bisa nanti saudara lengkapi dengan apa bilangan real gitu ya, kemudian
if, condition, kemudian operan operan lebih besar, lebih kecil, ya operan logikal ya, ada operan logikal atau operan penjumlahan biasa, operan-operan numerik ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti silahkan diskusi lebih detail sama sesama teman ya untuk merealisasikan tugas berupa membuat program lab ya untuk menerima input ya, yang berupa ekspresi reguler, kemudian nanti outputnya berupa action-action ya yang terkait dengan ekspresi reguler tersebut gitu ya. Mana nanti sebagai integer, mana sebagai identifier, mana sebagai bilangan real, kemudian logical ya, kemudian operan dan sebagainya. Mungkin secara pintas itu ya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan teman-teman yang dalam satu kelompok ya. Ya, untuk lebih detail di buku juga nanti bisa dilihat ya untuk masalah ini program lab secara sepotong-sepotong di buku akan akan saudara jumpai ya untuk ini ya pembuatan program lab ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk kali ini. Untuk tugas yang kemarin belum sempat saya tampilkan reviewnya gitu ya. Mungkin nanti reviewnya bisa saya tampilkan sehingga nanti saudara juga bisa belajar dari soal-soal kuis yang kemarin. Kemudian untuk yang kuis hari ini ya, tadi saya upload masih ada error ya, masih ada error dalam penulisan ya. Kemudian nanti butuh beberapa waktu untuk mengedit penulisannya gitu ya, karena dalam penulisan soalnya itu perlu menggunakan notasi-notasi LaTeX ya, tidak dalam notasi biasa gitu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan, misalkan ini ya. Nah, ini. Jadi tadi sudah saya buat sebetulnya, cuman saya upload itu belum ini. Ya, ini contohnya. Ini. Ya, ini penulisannya masih dalam bentuk itu, atau saya tulis yang satunya. Saya tunjukkan satunya lagi yang kemarin aja kuis yang sudah berjalannya ya. Oke ya, ini jadi dalam membuat soal itu memang harus dengan kode-kode tertentu, misalkan membuat sigma, backslash sigma gitu ya, panah pakai backslash right row ya, semacam ini. Jadi tadi masih ada beberapa kesalahan dalam menulis ya, union itu backslash cap gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan saya edit dulu ya dalam pembuatan soal, sehingga nanti bisa dikerjakan ya. Saya kasih waktu beberapa menit atau beberapa ya, paling enggak maksimum 1 jam nanti ya. Tapi soalnya itu cuman sedikit ya, paling banter 20 gitu ya. Nanti bisa untuk belajar sekaligus ya,
untuk mereview ya materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin gitu ya. Kemudian nanti untuk soal UTS-nya juga kita usahakan ada multiple choice-nya dan ada juga paling satu atau dua yang dengan soal IC gitu ya. Oke, sekarang itu ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Dari saya mungkin belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Oke. Jadi kesimpulannya untuk kali ini diharapkan saudara betul-betul ya dalam mempelajari nanti mempelajari bahasa pemrograman tertentu ya, Pascal, C, C++, Java gitu ya. Saudara betul-betul menerapkan konsep ekspresi reguler ini gitu ya. Sehingga saat membuat program ya, kalau saya dulu pernah bikin program gitu ya dalam bahasa Pascal gitu ya. Biasanya kalau Pascal itu nanti akan ditampilkan ya, error itu line berapa, errornya apa, line berapa, errornya apa. Kadang langsung ditampilkan beberapa baris gitu ya. Kadang kalau tampilan errornya banyak, kita kadang merasa wah ini ya kok salah semua gitu ya. Dan juga pernah dulu saya bikin bahasa pakai bahasa Fortran ya. Mungkin saudara nggak mengenal bahasa Fortran. Kalau bahasa Fortran juga demikian, ditampilkan line berapa, errornya berapa gitu ya. Bahkan kalau kita memprogram hanya 10 baris ya, errornya itu bisa lebih dari 10 baris gitu ya. Ya, karena apa namanya? Dia akan menampilkan error dalam baris itu dan kolom berapa gitu ya. Jadi dalam satu baris errornya bisa lebih dari satu gitu ya, bisa dua, bisa tiga gitu ya. Bahkan saat dijalankan ya, saat dulu pernah menjalankan program itu errornya bisa 2 halaman ataupun 3 halaman langsung jeret keluar errornya semua, keluar error semua, itu errornya ditampilkan semua maksudnya ya, sehingga kaget ya kok errornya banyak banget gitu ya. Dan juga dulu ada model apa namanya dalam pemrograman itu hanya membenarkan kesalahan gitu ya. Diberikan program ya dalam bentuk program yang salah ya, nanti mahasiswa itu diharapkan membenarkan ya itu salahnya apa, kemudian benarnya bagaimana begitu ya. Itu berarti pelajaran apa ini teori bahasa otomata itu sebetulnya gitu ya. Kita harus mengenali tadi ekspresi regulernya ya. Nah, kalau nanti saudara paham betul ya bahwa kemauan mesin itu seperti itu ya, otomatanya mesin itu seperti itu ya. Kalau saya nulis kok salahnya begini, dengan cepat apa namanya bisa membenarkan gitu ya. Ya, saya kira saudara semua ya hampir tiap hari, tiap minggu itu tidak lepas dengan pemrograman gitu ya. Maka dari itu silahkan diperkuat ya, diperkuat automatanya ya. Automata baik automata secara apa namanya otomatik di pikiran kita gitu ya, atau otomata mesinnya gitu ya. Kita menjalankan dua otomata ya, otomata di diri kita dan otomata di mesin gitu ya. Nah, kita akan meng-match-kan otomata kita dengan otomata mesin ya, sehingga kalau otomata kita dengan otomata mesin itu match ya, program kita nanti pasti benar ya, tidak ada kesalahan ya. Kalau belum match pasti ada yang error gitu ya, ada yang error ya. Kadang bikin variabel aja ya, operan atau bikin statement pengerjaan aja kadang ada yang salah gitu ya. Praktikan itu kalau dulu kita
saat awal programmingnya kadang bikin statement Z sama dengan X plus Y aja bisa jadi salah, termasuk nanti menginputkan datanya atau mencetak datanya ya. Hanya menambahkan dua buah bilangan dengan mencetak satu hasil penjumlahan dua bilangan itu bisa jadi kalau otomata kita belum betul ya, belum bagus saat mengcoding kemudian dijalankan pasti masih ada kesalahan. Itu terapan dari otomata ini ya. Kalau saudara baca di buku nanti banyaknya simbol-simbol kayak gitu ya, simbol-simbol alfabet 01, alfabet A dan B gitu ya. Yang banyak itu semacam itu nanti di buku. Ya terapannya ya ini ya. Saat kita memprogram itu ya, itu dan menjalankannya ya itu merupakan terapan dari otomata itu sendiri ya, dari otomata itu, sehingga bisa dikatakan teori bahasa otomata ini merupakan rohnya ya, roh bagi seorang IT ya, bagi seorang programmer, bagi seorang analis. Rohnya itu di ini ya, teori bahasa otomata ya. Kita akan bisa mengenali otomatisasi yang ada di mesin apapun gitu ya, mesin bahasa apapun nanti bisa kita kenali. Ya saya kira itu yang bisa saya simpulkan ya tentang ekspresi reguler, kaitannya dengan terapan-terapannya dalam bahasa pemrograman kita gitu ya. Akhirnya ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama. Pak. Ya mari.